bahwa seorang yang sholat, maka bila benar ditunaikan, sholat itu akan berdampak pada ketenangan jiwanya. Al-Quran menegaskan hidupnya akan lebih tenang, ya, lebih nyaman menjalani kehidupan. Kita dapati itu di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Kemudian dijelaskan kembali di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ya, mohon izin bila uraiannya agak nampak sedikit cepat karena ini telah kita bahas dalam 2 kali uraian. Ya, ini sekedar untuk mengevaluasi saja. Baik, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub di Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu, jika zikir Anda benar kepada Allah, itu dampaknya ke hati pasti tenang. Ya, sekaligus kalau ibu pahami secara terbalik, ada pengertian di sini, jika kita sedang merasakan kegelisahan, ya, perasaan tidak nyaman, ingin mendapatkan ketenangan, ibu bisa isi dengan zikir. Jadi kalau sedang gelisah misal, apapun yang terjadi, gelisah di rumah tangga, di pekerjaan, terkait dengan anak-anak, zikir. Kata Allah zikir, Anda akan tenang. Ya. Lalu kalau kita bertanya bagaimana caranya ya Allah, di Quran banyak. Ya. Baca Quran itu bagian dari zikir. Ya. Baca Quran bagian dari zikir. Ada di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami yang turunkan Quran untuk digunakan sebagai zikir. Jadi ibu boleh, ya, sekiranya misal sedang dalam keadaan gelisah, tidak tentram apapun yang terjadi, ambil wudhu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca Quran. Itu sudah janji Allah. Janji Allah, minimal ketika ibu baca, keadaan ketenangan itu akan muncul. Ya, keadaan tentram akan hadir. Ya, tidak percaya silakan, Allah tidak mungkin berdusta dengan janjinya. Ya. Kemudian juga, menghafal Quran itu bagian dari zikir. Jadi kalau ibu walaupun dalam sehari sering menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ya, atau bahkan barangkali mengisi hari-harinya dengan membuka, ya, atau bahkan menghidupkan misal murattal Quran, ya, ibu dengarkan ayat-ayat Quran, itu menambah ketenangan juga. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Ya. Surah ke-54, Al-Qamar, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya, fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk digunakan sebagai zikir, dihafalkan. Di penghafal Quran yang baik itu pun sedang berzikir, ya, sedang berzikir. Tapi poinnya bukan ini. Yang paling menarik, zikir itu kata Quran bisa menjadikan hidup kita tenang, dan puncak zikir ternyata itu ada dalam sholat. Dalam sholat. Jadi sholat itu puncak zikir tertinggi, ya. Jadi puncak zikir itu bukan dari bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir ringan sebagai latihan. Ya, baca Quran zikir, menghafal Quran zikir. Salat itu disebut sebagai puncak zikir tertinggi. Ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Allah berfirman, saya Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kan? Sembahlah saya, dan tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Masya Allah, kalimat Qurannya sangat indah, ya. Perhatikan kalimat Qurannya, dan tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi salat di ayat ini di Quran surah Thaha ayat ke-14 itu disebut sebagai zikir, puncak zikir. Kenapa dinamakan dengan puncak zikir? Karena dalam penunaian salat ini, seluruh zikir-zikir yang tadi disebutkan dihimpun dalam satu proses. Ya. Bukankah saat salat kita membaca Quran? Dan Quran tadi disebutkan zikir? Bukankah kita saat salat membaca subhanallah? Allahu akbar dalam takbir? Ya, alhamdulillah dalam Al-Fatihah? Bukankah saat sholat kita berdoa? Bukankah saat sholat kita istighfar? Jadi sholat ini puncak zikir. Ya. Dan menariknya, kata Quran tadi, kalau orang zikirnya benar, pasti akan lahir ketentraman dalam jiwanya. Hidupnya akan tenang. Nah, yang menarik begini, kalau Anda membaca Quran saja bisa tenang, berdoa bisa tenang, seharusnya kalau kita kumpulkan semua zikir itu menjadi lebih tenang. Ya. Karena semua zikir tadi terkumpul dalam sholat, seharusnya orang yang sholat lebih tenang hidupnya. Nah, jadi kalau ada orang sholat 5 kali dalam sehari, tidak menjadikan itu sholatnya berdampak pada ketenangan jiwanya, mungkin ada yang kurang tepat dalam penunaiannya.